Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera beriring doa. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali memasuki materi, yaitu tentang SPLDP atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, metode penyelesaian yang kita bahas pada kali ini adalah metode eliminasi dan metode campuran. Yang dimaksud dengan metode campuran adalah metode eliminasi dicampur dengan metode substitusi. Dalam prakteknya, metode eliminasi inilah paling sering digunakan. Metode campuran inilah yang paling sering kita gunakan, ya, akan digunakan khususnya untuk membahas tentang soal-soal cerita. Oke, kita langsung masuk ke saja. Ya, yang pertama akan kita bahas dulu tentang metode eliminasi. Pengertian: metode eliminasi adalah metode menemukan nilai variabel, dari SPLDP. HP-nya hilang nih, SPLDP. Nah, dengan cara menghilangkan variabel lainnya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut dengan metode eliminasi. Ini ada dua soal. Kita akan coba selesaikan dengan metode eliminasi. Perhatikan betul-betul. Tidak mengerti pada soal pertama, perhatikan soal yang kedua dan seterusnya. Ya, kita bahas dulu soal yang pertama. Ya, yang pertama 2x tambah 5 dengan 1, x tambah 3y sama dengan 0. Kita akan cari nilai x berapa, nilai y berapa, sehingga nilai x dan y tersebut cocok untuk kedua persamaan ini. Yang pertama di atas, yang kedua di bawah. Ya, cocok. Ya, kita lihat dulu gunakan eliminasi. Kita perhatikan 2x dan x bawah nih, 2x dan 1x. Ya, kita akan coba hilangkan variabel x, 2x dan 1x. Ini x ini berarti dia 1x. Nah, di atasnya 2, di bawah 1 berarti kan. Nah, ini kita bikin di atasnya 1, di bawah 2. Kita buat kali 1 di atas, kali 2 di bawah. Ya, kalau di sini di atas 3, di bawah 5, kita bikin di sini dikali 5 kali 3. Kalau di sini di atas 8, di bawah 10, maka di sini kita bikin kali 10 dan kali 8, dibalik dari posisinya. Nah, kita kalikan satu. 2x dikali x hasilnya adalah 2x. 5y kali 2x kali 1 hasilnya 2x. 5y kali 1 hasilnya 5y, dan 1 kali 1 adalah 1. Kemudian x dikali 2, maka 2x. 3y dikali 2, 6y. 0 dikali 2, 0. Nah, kita lihat di sini di atas ada 2x tambah 5y sama dengan 1, dan di bawah 2x tambah 6y sama dengan 0. Di sini ini sama, 2x dan 2x. Angkanya sama, tandanya pun sama-sama positif. Maka kalau dia tandanya sama dan nilainya pun sama, maka kita kurangkan, ya, kurangkan. 2x kurang 2x habis. Tinggal 5y, 5y dikurang 6y, negatif 1y atau negatif y. Kemudian 1 dikurang 0, 1. Berarti negatif y sama dengan 1 atau y sama dengan negatif 1. Nah, ini kita hilangkan x-nya. Nah, bagaimana kalau kita menghilangkan y-nya? Bagaimana cara menghilangkan y? Nah, kita lihat di sini 2x tambah 5y sama dengan 1, x tambah 3y sama dengan 0. Kita akan hilangkan variabel y-nya ini. Kita lihat di sini di atasnya 5, di bawah 3. Maka kita bikin di atasnya 3, di bawah 5. Kalikan. 2x kali 3, 6x. 5y kali 3, positif 15y. 1 kali 3 sama dengan 3. Yang berikutnya juga di bawah 5. X kali 5, 5x. 3y kali 5, 3y kali 5 sama dengan 15y. 0 kali 5, 0 kali 5 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini ada 15y, ada 15y. Dua-dua tandanya sama. Kalau tandanya sama kita bikin kurang. Kalau tandanya beda kita bikin tambah. Ya. 6x dikurang 5x hasilnya adalah 1x atau x saja. 15y dikurang 15y habis. 3 dikurang 0, 3. Maka diperoleh x sama dengan 3. Ya, kalau tadi yang di atas y-nya min 1, di bawah x sama dengan 3, maka himpunan diperoleh x sama dengan 3, y sama dengan min 1. Dari x-nya dulu baru y-nya. Atau himpunan penyelesaiannya adalah 3, negatif 1. Ini adalah contoh yang pertama, yang A. Nah, berikut kita masuk ke contoh yang kedua, penyelesaian yang kedua. Bagaimana dia? Nah, di B. 5p kurang 3q sama dengan 16, min 2p tambah q sama dengan min 6 yang tadi. 5 min 2. Ya, ini 5, ini 5, ini min 2. Kita balik 2 dengan 5. Loh, ini tanda negatifnya positif, nggak apa-apa, kita tengok nanti ya.
5P dikali 2, 10P. Min 3Q dikali 2, min 6Q. 16 kali 2 sama dengan 32. Yang berikut min 2P, ini kan 2 di bawah, di atas 2 di bawah 5. Kenapa di sini 5 2? Dibikin 25. Min 2P dikali 5, min 10P. Q dikali 5, 5Q. Minus 6 dikali 5, negatif 30. Ya, kita lihat di sini di atas 10P, di bawah negatif 10P. Kalau dia tandanya beda, maka ditambah. Kalau tandanya sama, dia dikurang. Ini kan tandanya beda. Kita tambah habis, supaya apa? Supaya habis. 10 ditambah negatif 10P berarti 0 habis. Baru negatif 6Q ditambah 5Q. Negatif 6 tambah 5 berarti negatif 1. Negatif 1Q. 30 tambah min 30, 32 tambah min 30 sama dengan 2, positif 2. Ini negatif Q sama dengan 2, maka Q sama dengan negatif 2. Tinggal pindahkan aja tanda negatifnya. Q sama dengan negatif 2. Kemudian yang berikut, kalau tadi kita peroleh nilai Q dengan cara menghilangkan nilai P. Nah, sekarang kita cari nilai P dengan cara menghilangkan Q. Kalau Q-nya di atas min 3 nih, di bawahnya 1. Maka kita bikin di atas 1, di bawah 3. Tanda kita abaikan dulu. Baru kita masukkan 5P dikali 1, 5P nih. Kemudian min 3Q dikali 1 sama dengan min 3Q. 16 dikali 1 sama dengan 16. Kemudian min 2P dikali 3, min 6P. Q dikali 3, 3Q. Min 6 dikali 3, min 18. Ya, baru kita kurangkan. 5P kurang negatif 6P. Kok dikurang? Ditambah ya, ini tambah. Kenapa ditambah? Karena di atas min 3Q, di bawah 3Q. Di atas min 3Q, di bawah 3Q. Di atas min 3Q, di bawah 3Q. Ya. Karena tandanya beda, maka dia ditambah. 5P tambah negatif 6P berarti negatif P, negatif 1P atau negatif P. Min 3Q tambah 3Q habis. 16 tambah min 18 sama dengan negatif 2. Negatif P sama dengan negatif 2 berarti P sama dengan positif 2. Sehingga diperoleh ya P-nya 2, Q-nya sama dengan negatif 2. P-nya 2, Q negatif 2, atau himpunan penyelesaiannya adalah 2, negatif 2. Huruf P dulu ya, P dulu baru Q. 2 dulu baru minus 2, 2, minus 2. Yang berikut, metode campuran. Metode campuran adalah metode menyelesaikan SPLDP dengan mengkombinasikan metode eliminasi dan substitusi. Ini kok sun pula nih, aduh. Ya ini substitusi ya. Substitusi. Baru pas. Contoh tentukan himpunan penyelesaian dari sistem bersama lainnya berikut dengan menggunakan metode campuran. 12X kurang 5Y sama dengan 20, X tambah 3Y sama dengan 29. Kita gunakan dulu metode eliminasi. Ya, sama kayak tadi caranya. Ya. 12X kurang 5Y sama dengan 20, X tambah 3Y 29. Kita hilangkan dulu yang X-nya. Di atas 12, di bawah 1. Ini 1X. Maka kita bikin di atas 1, di bawah 12. Kalikan baru. 12X kali 1, ini 12. Min 5Y kali 1, min 5Y. Kemudian 20 dikali 1 dengan 20. Kemudian kali 2, bawahnya kali 12. X kali 12, 12X. 3Y kali 12, 36. 29 kali 12, 348. Nah, kita lihat di sini ada 12X dan 12SX. Angkanya sama, tandanya sama. Maka ini langsung kita kurang. 12X kurang 12X habis. Min 5Y kurang 36Y. Min 5Y kurang 36Y sama negatif 41Y. Baru 20 kurang 348, negatif 328. Maka Y sama dengan negatif 328 dibagi negatif 41. Nih, min 1. Maka Y sama dengan 8. Nah, hasil Y sama dengan 8, kita substitusikan Y8 juga persamaan satuan. Dikatakan metode campuran ya. Kalau yang ini metode eliminasi. Nah, kemudian ini substitusikan Y sama dengan 8 ke persamaan 1. Mana persamaan 1? Inilah dia persamaan 1. Nah, atau ini dia 12X kurang 5Y dengan 20. Ganti Y-nya 8 ya. Jadi 12X kurang 5Y jadi 5 kali 8 sama dengan 20. Min 5 kali 8 min 40. Jadi 12X sama dengan min 40 sama dengan 20. 12X kurang 40 sama dengan 20. Min 40 ini pindahkan sebelah kanan jadi tambah 40 nih. Jadi 12X sama dengan 20 tambah 40. Ya, 20 tambah 40 sama dengan 60. Maka X sama dengan 60 dibagi 12. 60 bagi 12 sama dengan 5.
Jadi diperoleh X-nya 5, Y-nya adalah 8, atau himpunan penyelesaiannya adalah 5,8. Ya. Nih contoh yang ketiga, metode eliminasi. Nah sekarang bagaimana dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Nah kita tengok di sini ada contoh soal. Harga 2 pulpen dan 3 pensil adalah 12.000, sedangkan harga 5 pulpen dan 2 pensil adalah 19.000. Tentukan harga 1 lusin pulpen dan setengah lusin pensil. 1 lusin itu 12, setengah lusin berarti 6. Jawab, misalkan X pulpen dan Y pensil, maka 2 pulpen dan 3 pensil berarti 2X tambah 3Y sama dengan 12.000, nilai 12.000. Kemudian 5 pulpen dan 2 pensil berarti 5X tambah 2Y, harganya 19.000, berarti ini dia 19.000. Kita hilangkan X-nya, di atas 2, di bawah 5. Kita bikin di atas 5, di bawah 2. Kalikan. Ya. 2X kali 5X 10X, 3Y kali 5, 15Y. 12.000 dikali 5 sama dengan 60.000. Kemudian 5X kali 2, 10X. 2Y dikali 2, 4Y. 19.000 dikali 2, 38.000. Nah, ini garisnya agak turun ke bawah nih, kita bikin garis ini. Nah, setelah ini baru kita kurangkan ini, karena 10X dengan 10X sama tandanya dan sama nilainya. Nah, kita kurangkan, berarti 10X kurang 10X habis 15Y dikurang 4Y 11Y, 60.000 dikurang 38.000 22.000. 11Y sama dengan 22.000, maka Y sama dengan 22.000 dibagi 11 sama dengan 2.000. Nah, 2.000 Y tadi adalah harga pensil, maka dapat kita peroleh harga pensil sama dengan 2.000. Nah, langsung Y 2.000 ini substitusikan ke persamaan 1. Persamaan tadi satu ini 2X tambah 3Y dengan 12.000. Jadi 2X tambah 3Y 12.000. Tadi Y-nya 2.000, maka 2X tambah 3 kali 2.000 sama dengan 12.000. 3 kali 2.000 itu adalah 6.000. Jadi 2X tambah 6.000 sama dengan 12.000. Nah, kemudian 6.000-nya pindah ke kanan, jadi mengurang. Jadi 12.000 kurang 6.000 jadi 6.000. Jadi 2X sama dengan 6.000, maka X sama dengan berapa? 2 kali berapa? 6.000. Maka X adalah 3.000. Nah, kita peroleh X-nya 3.000, Y-nya 2.000, harga pulpennya 3.000, harga pensilnya 2.000. Yang ditanya adalah harga 1 lusin dan setengah lusin. Ya, maka kita perhatikan dulu sini. Ya, jadi harga 1 lusin pulpen dan setengah lusin pensil bisa kita buat harga 12X tambah 6Y. X-nya tadi 3.000, pulpen 3.000, Y-nya pensil 2.000, maka 12 kali 3.000 tambah 6 kali 2.000. 12 kali 3.000 36.000. Ya, ditambah 6 kali 2.000 12.000. Jadi 36.000 tambah 12.000 sama dengan 48.000. Jadi harga 1 lusin pulpen dan setengah lusin pensil adalah 48.000. Ya, demikianlah 4 contoh soal yang sudah kita bahas. Ya. Namun sebelum kita tutup, maka terlebih dahulu perhatikan ayo berlatih. Ya, di sini ada ayo berlatih, ini ada 3 soal. Ya, 3 soal yang bisa kalian kerjakan. Perhatikan contoh-contoh yang sudah diberikan, sehingga dengan perhatikan betul-betul maka ketiga soal ini akan sangat mudah dikerjakan. Ya, kalau tidak diperhatikan contoh langsung tengok soal, maka matematika itu akan sulit. Oke, demikianlah materi kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.